Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait keterkaitan ada yang disebut sebagai salah satu penyelenggara negara dalam pusaran kasus yang tengah ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Kita akan berbincang dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Yunus Hussein, Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011. Kemudian Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim periode 2008 hingga 2009, serta Profesor Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak Republik Indonesia. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Kabar baik, selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Langsung saja saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, kalau kita lihat kan perkembangan terkini ya, kasus ini kan cukup menggunakan metode penggeledahan secara simultan, serentak di beberapa lokasi sekaligus. Nah, awalnya kasus ini disebut ada kaitannya dengan korupsi batu bara dan juga ada Asabri serta persoalan di Krakatau Steel. Nah, pertanyaannya Pak, kalau kita lihat dari judul-judul kasus yang disebut, kenapa ya justru sepertinya tempat yang digeledah ini adalah seperti di kafe dan rumah pribadi dari milik Jampitsus ya. Apa hubungan nyata antara bisnis kafe itu dengan aliran uang korupsi? Nah, di mana pintu masuk dari para penyidik di Polri? Boleh mungkin perspektifnya ketika diurutkan mekanisme kerjanya seperti apa? Baik, pertama kasus ini sudah peningkatan, bukan lagi penyelidikan, sudah masuk tahap penyidikan. Karena tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah tindakan upaya paksa, yaitu penggeledahan dan penyitaan. Nah, apakah uang yang ditemukan itu ada kaitan dengan kasus pokok yang disampaikan oleh penyidik, yaitu batu bara dan apa tadi? Nah, itu masih harus dibuktikan ya. Nah, siapa yang buktikan yaitu melalui penyidikan. Alat yang untuk buktikannya adalah berupa standar yang digunakan dalam pembuktian dalam hukum acara pidana kita, UHAP yang baru. Nah, apakah properti yang dimiliki oleh petinggi daripada salah satu aparat penegak hukum seperti kilang, rumah mewah, kemudian kafe, kantor dan sebagainya itu ada kaitan dengan yang bersangkutan dari terhadap peristiwa korupsinya, itu belum tentu, masih harus dibuktikan. Apakah uang yang ditemukan di tempat yang digeledah sudah 13 titik ya sampai sekarang, apakah ada kaitannya dengan tindak pidana pokok yaitu korupsi batubara dan sebagainya, juga masih harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya dan harus disampaikan, dijelaskan oleh penyidik bahwa uang yang di sini, emas yang di sini itu terkait dengan peristiwa itu. Belum disampaikan oleh penyidik buktinya apa. Termasuk juga kita tidak boleh cepat-cepat menuduh, mengaitkan, apalagi beliau adalah aparat penegak hukum. Wah, ini pemilik rumah adalah beliau, berarti pemilik uang itu dan pemilik emas itu adalah beliau. Itu belum. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Humas atau Penmas Kejaksaan Agung bahwa kita tidak boleh berprasangka, harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Biarkan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik yang membuktikan melalui alat bukti yang sesuai diatur hukum acara. Nah, sekarang mengapa sudah dilakukan upaya paksa tetapi belum ada tersangkanya? Memang begitu hukum acara pidana kita yang baru, yaitu harus dilengkapi dulu alat buktinya. Nah, untuk menentukan sesuatu tersangka. Tetapi penggeledahan dan upaya paksa lain bisa dilakukan dengan telah menetapkan kegiatan yang dilakukan sudah masuk pada tahap penyidikan. Nah, mengapa Polri lebih dulu melakukan penggeledahan daripada penentuan tersangka? Nah, ini adalah pendidikan Pak Pujiono, hafal sekali Pak Pujiono sudah hafal bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh Polri itu bisa di pra-peradilan. Nah, kalau gugur upaya paksa misalnya tidak sah berupa penggeledahan dan penyitaan, itu tidak berbahaya. Tetapi kalau sudah sampai pada tahap gugatan pra-peradilan terhadap penetapan sebagai tersangka, itu dianggap batal demi hukum gugur, maka perkaranya karena tersangkanya nggak ada gitu. Ya.
Baik. Baik, jadi Pak Susno, dalam kasus ini karena sudah dipenyidikan, makanya dari pihak kepolisian ini fokus untuk mencari alat bukti dan kesesuaian dari alat bukti itu dengan pihak-pihak yang namanya sudah dikantongi di tahap penyelidikan karena peristiwa hukumnya sudah ditemukan dan dasar hukumnya sudah ada, seperti itu ya? Calon tersangka, belum tersangka. Karena Ya. belum calon tersangka bisa saja sudah ada. Ya, Baik. pada tahap ini tersangkanya si A, si B, si C. Ada opsi Tetapi yang lagi po- diyakinkan. Iya, sangat berhati-hati kalau saya katakan ini teknik makan bubur panas, dimulai dari pinggir sampai ke tengah. Jadi biar nanti yang menentukan siapa tersangka, biarlah alat bukti yang menentukan. Baik, baik. Nah, saya ingin ke Pak Yunus sekarang karena sangat menarik ketika kasus ini terungkap ke publik. Yang membuat menarik juga adalah polisi menemukan berangkas berisi uang asing puluhan miliar rupiah ya, totalnya kalau dikonversi ke rupiah di sebuah kafe dan juga rumah. Nah, pertanyaannya Pak Yunus, sepanjang pengalaman Anda Pak sebagai Kepala PPATK ya, auditor nih, dalam dunia pencucian uang TPPU, apakah metode menyimpan uang tunai secara fisik seperti yang ditemukan saat ini merupakan cara umum dan sengaja dilakukan untuk menghindari radar perbankan atau bagaimana sebenarnya? Ya, memang demikian ya. Jadi modus cuci uang tuh banyak sekali dan terus berkembang ya. Antara lain melalui perusahaan. Nah, salah satu yang masih banyak dilakukan adalah modus dengan menggunakan anonymous asset type, tipe aset yang tidak ada namanya, seperti uang tunai, emas batangan, bahan makanan, perhiasan, lukisan, itu anonymous asset type, tidak ada namanya, tidak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada paper trail. Kenapa dia taruh hasil kejahatan di dalam anonymous asset type? Karena untuk memutus intelijen, memutus informasi, yang memutus asal usul harta anonymous asset type tadi itu, gitu. Nah, karena itulah kita tahun 2008 lah mulai kita pernah mengusulkan RUU pembatasan transaksi uang kartal 100 juta rupiah. Kita minta mereka lewat sistem sehingga mudah men-tracing. Karena kelemahan rezim anti pencucian uang adalah kalau semua udah dilakukan secara tunai dengan aset-aset anonimus tadi, lebih susah melacaknya. Karena intelijennya, informasinya terputus. Sehingga asal usulnya terputus. Sama dengan uang di dompet kita nggak tahu persis uang ini dari mana gitu. Baik. Nah, karena itulah si Mr. Zarob Rikar, mantan Balitbank MA itu menyimpan uangnya di rumah 915 miliar. Dia tahu bagaimana memutus intelijen informasi itu dengan pakai anonymous asset type tadi. Baik, jadi kalau Anda melihat dan mengikuti kasus ini, kami percaya Anda juga melihat ya Pak bagaimana kasus ini ramai diperbincangkan. Kuat dugaan atau memang ini indikasinya ini dana yang fantastis ini cukup dipertanyakan ya, dicurigai ya asal usulnya ya? Pertama, jumlahnya sangat besar ya. Yang kedua, banyak valuta asing. Ini kan Indonesia. Alat pembayaran yang sah itu kan rupiah. Kenapa kok banyak valuta asing? Dengan banyaknya valuta asing, adanya emas juga, dengan memilih tipe anonymous asset type tadi, ada indikasi, ada dugaan, upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul dari aset-aset tadi. Apalagi kalau dilihat teknik penyimpanannya cukup canggih, taruh di dalam tembok, tutup lemari. Jadi seolah itu tembok atau lemari, tidak ada yang menduga itu ada uang banyak di sana. Ini suatu hal yang pasti direncanakan, disengaja. Kalau dalam bahasa Pak Susno tuh offsetnya udah ada, kesengajaan sudah ada itu. Gak mungkin gak sengaja nyimpen duit begitu rapi gitu. Nah, cuman harus dibuktikan apakah benar ini hasil tidak pidana, itu harus dibuktikan. Bagaimana cara penyidik membuktikan? Ini udah tahap penyidikan loh, jadi udah lebih mudah karena upaya paksa bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau saya menyarankan pakai indirect burden of proof, alat bukti tidak langsung, misalnya dengan cara melakukan analisis net worth analysis dengan menggunakan pendekatan salah satu misalnya yang banyak dipakai oleh kantor pajak Amerika namanya source and application. Dilihat sumber-sumber income si orang ini dan dilihat pengeluarannya seimbang apa tidak.
Kalau nggak Baik. seimbang berarti ada sumber yang tidak sah. Itu yang sederhananya seperti itu. Baik, baik. Saya akan masuk Pak. Bagaimana nanti sistem kerja yang akan dilakukan oleh PPATK atau BPK ya untuk dapat membantu follow the money dalam persoalan ini. Tapi kita harus jeda sejenak karena kita harus menyimak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Berita satu utama dan kita lanjutkan dialognya. Sekarang saya ingin ke Prof. Pujiono. Prof, kalau kita lihat ya kasus ini juga semakin menarik selain temuan apa yang ditemukan oleh penyidik di lokasi yang digeledah ya. Keberadaan dari puluhan TNI bersenjata lengkap yang juga menjaga kediaman dari Jampitsus ini juga menjadi suatu hal yang menarik. Saya ingin menggali terkait dengan bagaimana sebenarnya aturannya penjagaan terkait dengan hal ini dan kemudian apa yang menjadi catatan dari Komjak mengenai kasus ini. Padahal sebenarnya kalau kita coba kumpulkan semua statement yang keluar dari pihak kepolisian, tidak ada yang mengarah menyebutkan ini adalah Jampitsus. Silakan. Ya, pertama kalau kaitannya dengan TNI ya, kalau di awal-awal dulu masih ada 1212 sempat kita tanyakan ini, apa relevansinya TNI. Tapi sejak keluarnya Perpres 66 tahun 2025, maka kemudian kan memang sudah ada dasar bahwa memang Pak Presiden memberikan kewenangan memberikan ya kejaksaan untuk kemudian bisa didampingi oleh TNI dalam hal keamanan. Nah, itu ada di Perpres sehingga secara normatif itu memang sudah ada dasar hukumnya. Tetapi terkait dengan kebutuhan dan segala macam itu kan yang tahu adalah kejaksaan dan juga TNI. Nah, itu yang catatan pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kasus ini, kalau saya melihatnya ya kita apresiasi, kita hormati proses yang dilakukan oleh Kortas Tipikor, Mabes Polri, dan kita menganggap ini peristiwa hukum biasa saja. Perkara kemudian di luaran ya, khususnya di media sosial kita menyebut nama-nama tertentu, ini kan praduga kita ya, praduga dari masyarakat menyebut nama-nama tertentu, tapi dari penyidik sendiri sampai hari ini juga belum mengumumkan nama yang diduga itu sebagai tersangka atau tidak gitu kan. Nah, sehingga kita sepenuhnya percaya saja karena memang saya yakin penyidik akan berhati-hati sekali untuk menentukan seseorang itu sebagai tersangka atau tidak. Ya didasarkan pada apa? Didasarkan pada rangkaian alat bukti yang kemudian mengarah atau tidak mengarah. Bisa jadi hari ini kita menduga-duga berefuria bahwa nanti seseorang itu akan dinyatakan sebagai tersangka pengen kita, tetapi ternyata penyidik menyatakan hal lain kan bisa jadi demikian. Sehingga kita hormati proses ini dengan proses praduga tidak bersalah dan kita serahkan kepada penyidik untuk menentukan arah kasus ini. Baik, tapi Prof, sepanjang pengetahuan Anda sejak Perpres nomor 66 tahun 2025 itu sudah berlaku, memang sudah sering pendampingan yang dilakukan oleh TNI terhadap kejaksaan ketika menangani kasus-kasus, apalagi ini kasus yang disorot oleh publik. Ya, sepemahaman saya memang sejak Perpres itu efektif di beberapa tempat yang strategis khususnya ya, itu memang sudah dijaga dalam tanda kutip oleh TNI. Baik, nah untuk rumah dinas, apakah ini termasuk dalam kategori yang strategis itu? Kalau kita baca di Perpres itu bahkan termasuk jaksa ya, artinya perorangan itu bisa kemudian sana gitu. Sehingga ya kalau dulu sebelum ada Perpres itu kita tanyakan apa ini dasar hukumnya nih, kok bisa kemudian, nah sekarang sudah ada Perpres maka ada dasar formal, meskipun mungkin sebagian dari kita bisa saja mengatakan bahwa ini kenapa TNI masuk ke sektor penegakan hukum dan segala macam. Nah, di Perpres itu jadi dasar formal dan kalau kita baca di Perpres itu juga masuknya tidak sampai kepada pokok bisnisnya ya, pokok bisnis penegakan hukum. Jadi dia di wilayah periferal penegakan hukum itu. Baik, nah saya ingin kembali ke Pak Yunus. Pak Yunus, ini kan tadi menarik ya, Anda menyebut bahwa ini salah satu cara atau modus untuk praktik-praktik TPPU yang sudah ada lama dan masih berlaku hingga saat ini. Nah pertanyaan saya Pak, sistem kerja seperti apa yang akan dilakukan oleh auditor untuk melakukan follow the money jika ternyata aset fantastis itu ditemukan dalam bentuk fisik? Jadi kalau transaksinya melalui sistem perbankan itu masih mudah ya. Ada jejaknya, catatan, paper trail, walaupun uangnya sudah hilang, jejaknya masih ada. Tapi kalau dengan anonymous asset seperti ini, memang lebih susah ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan
indikasi keyakinan bahwa itu ada dugaan merupakan hasil tindak pidana. Jadi ya sudah tentu harus dipakai ketentuan alat bukti yang ada di KUHP yang baru ya. Dan di dalam membuktikan aset yang diduga harta kekayaan hasil tindak pidana, kalau menggunakan alat bukti langsung, kalau di Amerika namanya special item ya, atau kita ambil contoh misalnya adanya yang langsung itu pengakuan misalnya, ataupun misalnya saksi yang melihat transaksi dan hasil itu agak susah. Jadi di beberapa negara seperti Belanda ya, Belgia, Inggris, Irlandia, Malaysia pun, Amerika juga, misalnya Internal Revenue Services ya, pada waktu mengejar proceed of crime dari perpajakan, dia menggunakan indirect burden of proof, alat bukti tidak langsung, dengan menyimpulkan dengan melakukan inference dari fakta-fakta yang ada. Misalnya yang dilakukan oleh Internal Revenue Services ada pendekatan yang namanya saya sebutkan tadi, source and application, dengan melihat sumber-sumber pendapatannya dan melihat pengeluarannya seimbang apa tidak ya. Juga misalnya dengan melihat lifestyle analysis, dilihat antara income dengan lifestyle-nya sesuai nggak, seperti kasus Alun Grid Sambodo yang bisa terbongkar dengan menggunakan lifestyle analysis tadi itu. Baik. Jadi banyak indirect evidence yang bisa dipakai untuk mengindikasikan itu proceed of crime, sehingga penyidik bisa memulai penyidikan TPPU tanpa harus membuktikan pidana asal. Memang tidak harus dibuktikan pidana asalnya. Baik, jadi profiling kurang lebih seperti itu Pak ya, dari daftar nama yang sudah dikantongi, kan tidak mungkin cuma satu ya, tapi akan dicek kepada hal-hal tadi seperti lifestyle ya, dan juga beberapa data yang bisa dibandingkan terkait dengan kondisi saat ini, seperti itu ya? Ya, juga bisa dikaitkan juga misalnya dengan laporan-laporan, kalau mau pakai ada SPT pajak, ada pakai LHKPN, misalnya dilihat asetnya seperti ini, lifestyle-nya bagaimana ya. Dan dari situ akan kelihatan ada hal-hal yang tidak seimbang ya, yang ya bisa suspicious ya. Dan inilah menjadi titik awal bagi para penyidik, bukan membuktikan, tapi ini semacam petunjuk ataupun ya yang meyakinkan si penyidik bahwa sebenarnya ada proceed of crime. Tinggal mencari pidananya ada apa enggak, kemudian siapa sih tersangkanya, ini yang belum dilakukan. Ya. Baik. Kalau pidana sudah ada karena udah naik ke penyidikan itu. Ya. Baik. Nah, Pak Susno, karena kasus ini akan menantang di tahap pembuktiannya, seperti tadi kata Pak Yunus ya, karena ini anonymous asset, jadi relatif lebih sulit, menantang dibandingkan dengan apa yang terjadi pada daftar yang bisa kita akses di radar perbankan ya. Nah, kemudian pertanyaan saya juga nih Pak Susno, kasus ini kan disebut terkait dengan 3 kasus korupsi. Soal batubara, soal Asabri, dan soal anak usaha Krakatau Steel. Nah, pertanyaan saya Pak Susno, ini penyidik melakukan penggeledahan secara serentak simultan untuk 3 kasus ini, pertimbangannya apa? Apakah memang ada Pak kasus-kasus yang satu tempat itu bisa berkelindan dengan 3 kasus sekaligus yang alat buktinya lagi mau dicari, barang buktinya? Pak Susno, apakah masih bergabung bersama kami? Tadi masih kelihatan tadi beliau. Baik, sepertinya pemirsa kami mengalami kendala komunikasi dengan pihak dari perwakilan mantan Kabar Reskrim Polri, Bapak Susno Duaji. Kita akan ke narasumber yang lain. Baik, kalau Pak Yunus lagi deh mungkin. Pak Yunus, jadi kalau misalnya sudah dilakukan nih dengan strategi yang Anda katakan tadi ya, profiling seperti itu. Nah, apakah ini akan membutuhkan waktu yang lama atau bagaimana nih Pak kira-kira? Jadi penyidikan TPPU tidak bisa kita bilang harus singkat ya, bisa lama. Bahkan dalam kasus di luar negeri ada kasus yang bertahun-tahun baru terbongkar. Seperti kasus Al Capone ya, terbongkar pada tahun 20-an di Chicago di Amerika. Itu penyidik pajak yang membongkar dan melihat voucher-voucher transaksinya. Transaksinya banyak tapi kok nggak bayar pajak, diteliti sekian lama barulah terbongkar. Jadi bisa makan waktu lama, bisa kalau ingin lebih meyakinkan
dengan berbagai macam alat bukti. Nah, Baik. KUHP sekarang kan udah mengenalkan alat bukti lebih banyak, ada kurang lebih 8 macam alat bukti ya. Kalau dulu kan Baik. cuma hanya 5 macam, sekarang lebih banyak lagi. Jadi mudah bagi penyidik mencari alat bukti itu. Baik, jadi bisa memakan waktu juga ya. Baik, nah kita akan lanjutkan. Tadi saya akan kembali ke Pak Susno ya, soal 3 kasus diborong sekaligus untuk melakukan penggeledahannya. Tapi tahan dulu Pak Susno, kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Di Simung, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Dialog Ekonomi dalam isu-isu kritis terkait situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia. Hari ini kita akan membahas bagaimana orkestrasi pengelolaan lingkungan dan pembiayaan hijau untuk pembangunan, karena green is the new growth. Bersama para pengambil kebijakan. Kita tidak menghambat investasi, tapi kita menegur mereka yang sudah sangat banyak mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang meninggalkan kerugian lingkungan. Kira-kira begitu, Pak. Saksikan Investor Daily Roundtable. Hanya di BTV dan Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, saya ingin menyampaikan terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyentil pejabat Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Presiden mengingatkan bahwa mereka sebenarnya milik rakyat. Hal itu disampaikan dalam acara peresmian bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB pada Jumat siang. Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan agar para birokrat selalu introspeksi diri. Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua.
bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Baik pemirsa, dan kita lanjutkan kembali dialog ya sebelum merespon seperti apa tadi peringatan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Saya ingin kembali ke Pak Susno. Pak Susno, tadi saya menanyakan ya sebelumnya terkait dengan kondisi saat ini. Polri mengatakan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan 3 kasus sekaligus. Pertanyaannya Pak, apa menjadi pertimbangan mengapa 3 kasus diusut secara bersamaan dalam satu waktu, dan juga apakah memang ini suatu hal yang lazim ketika TKP-TKP yang digeledah ini berkelindan dengan 3 kasus sekaligus? Baik, pertama melakukan ini tentunya tahap penyelidikan. Penyidik Polri sudah mengumpulkan informasi penyidikan baik dari PPATK, kemudian mungkin dari KPK, mungkin dari BPK, mungkin dari lembaga-lembaga lain ya. Informasi sudah masuk, kemudian informasi itu diolah, setelah diolah, oh ini kaitannya erat gitu, kaitannya dengan kasus PC. Kasus PC ini calon tersangkanya mengarah pada si 1, 2, 3. Ya. Kemudian 1, 2, 3 alat buktinya ini tempat menyimpannya di DEF. Nah kalau gitu ini sudah menjadi teknik di dalam penyidikan karena erat, pelakunya mungkin sama, kemudian alat bukti yang sama dan sebagainya, maka itu namanya berkasnya tidak displit, dijadikan satu, bisa gitu, dipisah juga bisa. Tapi penyidik Polri dan penuntut termasuk pengadilan juga berupaya untuk menyelesaikan perkara kalau pelakunya sama dan sebagainya, pasalnya sama, kenapa harus dipisah-pisah gitu. Nah ini teknik, dan sampai sekarang pun juga belum tahu tersangkanya. Itu juga teknik pemeriksaan juga. Baik. Teknik, karena untuk menentukan tersangka harus betul-betul tidak boleh meleset. Kalau meleset gagal itu. Baik, jadi menentukan tersangka ini memang dilakukan sehati-hati mungkin, apalagi di kasus-kasus besar ya. Baik, nah saya akan lanjutkan kembali. Menarik untuk kita lihat sebenarnya dalam kasus yang tengah menjadi perhatian publik ini, pihak mana yang tersudut ya. Kita sebelum saya ke Pak Puji untuk menanggapinya, saya mau kasih lihat terlebih dahulu statement yang disampaikan oleh Direskrim Sus Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Juli lalu. Silakan. Di mana penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan 2 laporan polisi yang saat ini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, yakni dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang serta dugaan tindak pidana suap. Dari 2 laporan polisi tersebut ini berkaitan dengan 2 konstruksi perkara. Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri Persero dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian hutang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Baik, ada kata-kata oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pak Puji, apakah kata-kata diksi yang dipilih oleh penyelenggara negara ataupun tadi ya yang disebutkan secara gamblang oleh Direskrim Sus ini maknanya kalau Anda lihat ini bisa mengerucut langsung kepada institusi kejaksaan atau bagaimana Pak? Karena kalau memang dilihat ya kasus Asabri ini ditangani pertama kali oleh kejaksaan, dan untuk kasus Krakatau Steel kalau kami cek track recordnya, boleh dikoreksi jika salah, pertama kali menangani oleh itu KPK. Bagaimana? Kalau korupsi itu kan termasuk juga TPPU itu kan memang kalau kita lihat di subjek utamanya kan memang harus PNS, penyelenggara negara, ASN, dan penyelenggara negara itu tidak harus APH, bisa siapapun, misalnya dalam pengurusan izin,
Misalnya ya, dalam pengurusan izin itu kan pasti ada pejabatnya. Misalnya dalam pengadaan itu kan ada P3K-nya, PPK-nya, sorry, ada PPK-nya. Nah, kan seperti itu. Jadi menurut saya itu juga belum mengarah pada satu nama, apalagi pada satu institusi penegak hukum, apalagi satu nama, itu tidak mengarah pada seperti itu, masih sangat umum sekali. Dan nanti penyidik pasti juga akan berdasarkan barang bukti, alat-alat bukti yang bisa dihimpun, itu baru kemudian kan ASN siapa yang kemudian dimaksud. Baik, Begitu. jadi kalau kita simak dan menurut analisa dari Komjak sendiri ini masih sangat luas ya karena belum tentu aparat Ya. penegak hukum ya. Baik, nah Belum. kalau begitu Pak Susno karena sudah keluar ya dari perwakilan Polri nih, ini merupakan melibatkan oknum penyelenggara negara. Pertanyaannya Pak, seberapa menantang di tahap pembuktian nanti menurut Anda yang harus dikerjakan oleh tim Polri, penyidik Polri untuk membuktikan ada oknum penyelenggara negara tersebut dalam pusaran kasus yang sebesar ini, Pak? Baik, kalau sudah masuk dana kepada korupsi, ya jelas itu menyangkut penyelenggara negara. Ya. Kalau rakyat sesama bukan penyelenggara negara, itu namanya bisa penggelapan, bisa penipuan, tetapi ini kan menyangkut penyelenggara. Karena ada kewenangan, bisa saja antara penyelenggara negara dengan non penyelenggara negara. Hal ini menyelibatkan gitu ya. Nah jadi ini seberapa menantang. Lah ini peristiwa ini sudah lama gitu dikumpulkan. Pasti ini dalam kegiatan pengungkap ini, penyelidikan ini sudah kerjasama yang bagus antara Polri, KPK, Kejaksaan. Mereka kerjasama karena kasus mungkin yang sudah ditangani banyak oleh Kejaksaan, dan ada yang tangani oleh Polri, ada yang tangani oleh KPK, kemudian dapat umpan masukan dari PPATK. Jadi di dalam itu mereka itu kompak sekali ya antara Polri, Kejaksaan, KPK, dengan PPATK, karena sehingga perkara ini gampang diungkap ini. Dan dalam kondisi yang sekarang kita lihat seperti di luar itu kayak heboh antara instansi, sebenarnya tidak. Antara penyidik Polri dengan calon jaksa penuntut ini sudah ada koordinasi, tapi kita tidak tahu, itu tidak ditunjukkan pada kita, hal-hal itu bukan konsumsi publik. Jadi masyarakat tidak ada ketegangan institusi. Apalagi peran atau institusi nggak ada, itu di luar yang buat itu. Mereka kerjasama yang bagus, saling informasi, dan tidak ada institusi pun di Indonesia ini yang menginginkan atau mengizinkan aparatnya melakukan pelanggaran. Sampai sekarang pun belum ada pengumuman bahwa dari satu institusi terlibat penegak hukum ya. Kita sebagai netizen, sebagai publik gitu kan, oh rumah si A berarti si A yang terlibat, oh belum tentu. Kita tunggu saja. Kalau dia tak bersalah kita junjung. Biarkan alat bukti yang berbicara siapa pelakunya. Baik, jadi Anda menolak ya, tidak setuju ya jika asumsi yang muncul justru ini ada ketegangan antara coklat tua dan coklat muda? Oh tidak. Dan kalau saya katakan pusat tidak, di bawah pun tidak, karena saya ini kan sudah pensiun ya. Sudah 12 tahun pensiun, saya lihat di bawah gitu, yang real saya itu baik sekali komunikasinya. Baik. Koordinasi perkara bagus, dengan bagus sekali, percayalah. Baik, jadi kita harus kawal terus ya bahwa penyelesaian perkara ini pasti dilakukan secara objektif dan juga sudah pasti ada koordinasi antar kedua instansi ataupun beberapa instansi terlibat di dalamnya. Nah, saya ingin ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalau melihat jumlah uang tunai hampir 0,5 triliun loh Pak, dan 74 logam mulia ya, emas batangan lebih tinggi daripada di rumah Zara Fikar. Pertanyaan saya, dengan temuan sebesar ini Pak, apakah ini biasanya dari kacamata auditor pasti melibatkan nama-nama besar atau justru ada jaringannya mungkin terkait dengan kasus ini? Kalau dilihat jumlahnya ya, dan kalau dikaitkan dengan korupsinya, saya bedakan dua korupsi. Korupsi yang karena keserakahan, greedy corruption, korupsi karena kebutuhan, needy corruption ya. Kalau greedy corruption itu jumlahnya besar, menyangkut penyelenggara negara, biasa levelnya juga tinggi. Karena hasilnya besar,
Kalau dia makan sendiri muntah dia, nggak sanggup dia ngabisin semua itu ya, uang sebanyak itu, seperti Zarok itu ya, emas sebanyak itu. Jadi kemungkinan besar karena tidak habis dimakan sendiri akan disembunyikan, disamarkan. Itulah yang namanya pencucian uang. Jadi pendekatan harus mengkombinasikan antara pendekatan follow the money, follow the asset tadi, dengan follow the suspect, dengan mencari orang-orang saksi-saksi, kemudian lihat transaksi-transaksi, lihat aset uang. Jadi follow the money sama follow the suspect harus digabungkan secara bersamaan. Nanti bisa saling membongkar, bisa membongkar kasus pidana asalnya dari hasil kejahatan, ataupun sebaliknya dari pidana asal bisa ketahuan bahwa ada pidana yang menghasilkan uang itu, dan nanti akan mengerucut pada siapa yang diduga kuat melakukannya. Jadi hubungan-hubungan antara uang, transaksi, orang, keterangan saksi, petunjuk-petunjuk, bukti tertulis dan lain itu akan memperkuat dan meyakinkan penyidik bahwa ada pidana dan ada pelakunya. Baik, tapi biasanya Pak, ketika melihat follow the money dan follow the suspect, itu biasanya mengkerucutnya memang satu aktor bermain atau ada jaringan yang tersebar, Pak? Kalau sudah besar-besaran seperti ini ya, dengan tempat yang cukup terpencar seperti itu ya, kemungkinan di Indonesia ini kalau needy corruption yang karena kebutuhan yang main kecil-kecil biasanya tidak seperti sindikat ataupun mafia. Tapi kalau sudah besar-besaran, aset banyak tersebar di mana-mana, diduga kuat tidak seorang diri yang bermain ya. Karena kalau seorang diri akan lebih susah dia ya. Kemungkinan ada teman-teman yang lain yang terkait. Nah, itu akan ketahuan dari keterangan transaksi, dari analisis transaksi yang dibuat oleh PPATK yang nama hasil analisis atau pemeriksaan akan kelihatan dari jejaringnya itu siapa yang bertransaksi, jumlahnya dan kapan dia bertransaksi gitu. Akan kelihatan. Ya, harus dikombinasikan follow the money dan follow the suspect. Jangan hanya ngejar orang saja, tapi kejar juga transaksi, uang, dan asetnya. Sehingga semuanya bisa berbunyi, termasuk alat komunikasi, penyadapan, biar berbunyi transaksi, bisa berbunyi aset itu, komunikasi di antara mereka, pengakuan harus diungkapkan juga. Baik, tapi biasanya Pak, kasus-kasus seperti ini, sepanjang pengalaman Anda, terbongkar nggak sih Pak sampai ke aktor utamanya, pucuk teratasnya Pak? Ya, salah satu kelebihan pendekatan financial analysis ya, follow the money adalah bisa melihat orang-orang di belakang layar. Kalau dengan kasat mata saja, pelaku yang tertangkap hanyalah cere-cerenya saya, kecil-kecil saya. Tapi dengan menggunakan financial analysis akan kelihatan siapa backingnya, siapa cukongnya. Kalau dalam bahasa hukum pidana, siapa yang memerintahkan, siapa yang menggerakkan, weight lockernya. Akan kelihatan. Kalau pakai mata telanjang nggak kelihatan. Mereka kadang-kadang nggak main di lapangan, mainnya dia cukup di kantor. Seperti dulu misalnya, mereka memberikan izin ya untuk masalah-masalah pembalakan liar. Yang memberikan izin di kantor saja, yang membalak di lapangan kan orang-orang kecil saja. Itulah yang banyak tertangkap. Jadi kombinasi dengan menggunakan financial analysis akan kelihatan. Siapa yang menggerakkan, siapa yang menyuruh melakukan ya, akan kelihatan semuanya dan itu harus dimanfaatkan. Baik, nah masih intinya yang sama, Pak Susno, seberapa reliable kita bisa melihat tim penyidik Polri ini tidak hanya mengungkap mereka yang, saya pinjam istilah yang dipakai oleh Pak Yunus ya, cere-cerenya saja, tapi aktor utamanya juga akan diungkapkan kepada publik, Pak Susno. Baik, melihat daripada teknik atau penyidikan yang dilakukan ya. Dengan ini kan sudah follow the money, menemukan, jadi mengungkap perkara korupsi dengan cara mengungkap tindak pidana pencucian uang. Jadi tahuan siapa yang melakukan, siapa yang memiliki uang itu, sebenarnya itu lebih gampang. Jadi dengan adanya tindak pidana pencucian uang, aparat penyidik sekarang, baik penyidik KPK, penyidik kejaksaan, lebih gampang membuktikan predikat karetnya. Lebih gampang. Jadi saya yakin dengan cara metode seperti ini, pelaku utamanya atau aktor dadernya itu akan terungkap. Gitu. Baik. Tadi Pak Yunus sudah katakan gitu, bagus.
melalui tindak pidana pencucian uang ini akan sangat mudah mengungkap tindak pidana asal dan juga siapa pelaku utamanya. Baik, akan terlihat ya bagaimana konstruksinya sebenarnya. Terakhir saya ingin ke Prof. Puji. Prof. Puji, baru-baru saja kami juga mendapatkan informasi ya pagi tadi sudah ada surat edaran yang disebarkan di internal kejaksaan. Mungkin Anda bisa koreksi jika Anda tahu informasi lebih lanjutnya ya. Tetapi intinya meminta kepada seluruh jajaran kejaksaan dimanapun berada untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak berbicara mengenai perkara yang saat ini tengah terjadi. Nah, pertanyaan saya Pak Puji, apakah memang peristiwa surat edaran internal seperti hal ini memang lazim dilakukan ketika ada kasus yang juga publik memperkirakan ada kaitannya dengan petinggi di kejaksaan, tetapi padahal dari pihak penyidik kepolisian belum menyebut secara pasti itu merupakan di kejaksaan. Tadi Anda sudah katakan ya bahwa belum tentu APH, bisa saja PNS yang lain. Silakan. Ya, itu dari, kalau tidak salah dari Pak Jamintel ya. Ya, betul. Ya, itu hal yang biasa saja menurut saya. Kalau dari Pak Jamintel membuat surat edaran seperti itu, dan setiap bulan kan pasti ada dalam tempoh hari tertentu ya, berdasarkan evaluasi intelijen yang dimiliki oleh kejaksaan, pasti ada evaluasi, dan evaluasi itu ya surat-surat edaran itu hal yang rutin disampaikan oleh kejaksaan untuk jajaran di bawahnya, agar ya pertama adalah karena bukan hanya satu peristiwa penting ini saja, tapi hal-hal yang rutin. Karena juga di intelijen itu kan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait, selain penegakan hukum juga harus menjaga proyek strategis nasional dan segala macam, sehingga wajar saja Pak Jamintel membuat edaran itu. Jadi kalau kita kan bisa jadi langsung mengaitkan dengan isu kekinian ya, yang terkait dengan yang sekarang beredar. Tetapi saya melihatnya itu hal rutin lah yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung kepada jajaran di bawahnya. Baik, jadi merupakan hal yang lazim ya, karena ini disampaikan oleh Jamintel langsung. Baik, kalau begitu kita akan lihat dan kita kawal bagaimana kelanjutan dari pengungkapan kasus ini. Besar harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Yudus dan Pak Susno, tidak hanya yang cere-cerenya saja deh, tapi aktor utamanya kalau memang sebesar ini juga harus sampai terungkap. Terima kasih seluruh narasumber untuk waktu yang dibagikan di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih semua tetap sehat.